Jika kita sedang ada masalah ya, mulai hari ini kita ingat nasihat Allah ya. Jika kita sudah susah lagi berpikir ya mengenai solusi ya, kemampuan kita kan terbatas nih ya, manusia namanya juga. Jadi ketika ada masalah ingat saja ya nasihat Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 ya, yang banyak sekali ustadz-ustadz, para kiai yang menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yaitu wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kata Allah, ini strategi yang sederhana hadirin. Strategi yang sederhana agar kita bisa menyelesaikan masalah. Nggak perlu capek-capek ya. Ingat saja strategi yang Allah kasih jika ada masalah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 45 ini. Wasta'inu bisabri wassalah, yaitu jika ada masalah kata Allah, mohon pertolongannya. Satu, ada dua strategi yang Allah kasih buat kita. Yang satu adalah hadapi saja dulu dengan sabar, bisabri. Hadapi saja dulu dengan sabar, jangan lari, karena hidup ini bukan pelarian tapi perjalanan. Jalani saja ya, jalani saja, hadapi dengan gentle semua masalah itu, jangan lari. Yang kedua apa kata Allah? Wassalah, minta petunjuknya kepadaku mengenai segala kemudahan untuk menjalani masalah itu. Petunjuk-petunjuknya minta kepadaku kata Allah. Dengan cara gimana? Sholat. Dengan cara apa lagi kita berkomunikasi dengan Allah? Dengan cara sholat. Nanti Allah akan memberikan ide-ide kepada kita, kemudahan-kemudahan kepada kita dalam menjalani semua masalah itu. Sehingga dua hal ini sederhana ya, tapi kata Allah ya susah bagi orang-orang yang tidak yakin. Maka kita harus ya yakin ya. Sahabat-sahabat ngaji santai bersama Kang Ube, baik yang online ataupun yang ada di Saung Ngaji, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan energi rahmat dari Allah sehingga kita lancar dalam segala urusan. Dan terutama bagi sahabat-sahabat yang telah berkenan memberikan sedekah subuhnya ataupun sedekah atas nama orang tuanya untuk membantu pembangunan masjid yang sama-sama kita sedang perjuangkan agar segera beres, karena sebagai investasi bakal pahala kita yang secara gratis mengalir terus kepada kita yang telah memfasilitasi orang-orang yang akan beribadah, sehingga kita akan dapat kucuran pahalanya yang sama seperti orang yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut, tanpa mengurangi pahala ibadah orang yang melaksanakan ibadah di masjid itu. Jadi kita kan tidak sholat di sana ya, kalau mungkin ya sahabat-sahabat hamba Allah yang jauh ya, tidak mungkin ya mungkin sholat di Masjid Ad-Duha ini, tapi pahalanya akan ngalir dari siapapun yang beribadah di Masjid Ad-Duha ya, tanpa mengurangi orang yang melaksanakan sholatnya ya. Kita juga dapat aliran pahalanya ya, mudah-mudahan Allah ridho dan menjadi pahala yang mengalir terus dunia akhirat. Bisa yang telah sedekah di aplikasi link aja ya, kita buat aplikasi link aja, biar kan sahabat-sahabat yang punya aplikasi link aja juga bisa share 2000 ya, 3000, 4000, bebas. Kalau link aja bebas dari 2000, 1000 juga bisa ya. Jadi kan kita sedekah subuhnya jelas gitu, gampang gitu ya kalau pakai aplikasi ya, termasuk aplikasi link aja. Kalau Oppo bisa cuman minimalnya 10.000 kalau nggak salah, ataupun kalau transfer kan susah ya, mungkin harus 100.000 atau 50 atau 20 atau berapa ya, tapi ya kita permudah lah, syukur-syukur juga bisa silaturahmi ke masjid, ke Saung Ngaji Ad-Duha ya, sehingga bisa lihat langsung perkembangan pembangunan ya. Kita sengaja tidak bikin proposal kemana-mana karena ya sudahlah, begini saja, biar Allah saja yang menghadirkan secara kuasa Allah untuk menghadirkan siapa saja untuk menjadi jalan pertolongan Allah. Jadi Allah yang memilihkan hamba-hamba Allah yang membantu perjuangan
pembangunan masjid ini, ya biar Allah saja yang memilihkan. Bagi Anda yang sudah berkenan, itu berarti Anda telah terpilih oleh Allah. Tidak bisa dipungkiri itu, Anda sudah terpilih dan berbahagialah. Mudah-mudahan kita sama-sama melanjutkan perjuangan Rasul dengan salah satunya memfasilitasi anak-anak santri yang secara gratis kita fasilitasi di pesantren Saung Haji Aduha, baik segala keperluan alat tulisnya, ya, seragamnya, makan minumnya dan sebagainya lah. Itu dari mana ya? Dari hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk membantu perjuangan ini. Termasuk juga pembangunan masjid sebagai pelengkap fasilitas dari pesantren yang sedang kita perjuangkan. Pembangunannya ini bukan masjid saya, bukan masjid siapa-siapa, ini masjid milik umat, milik Allah. Mari sama-sama kita berjuang sebagai investasi bakal pahala kita yang secara gratis mengalir terus tanpa kita juga ibadah di masjidnya, mungkin karena jauh, tapi pahalanya ngalir aja kepada kita, ya. Walaupun kita nanti akhirnya terbujur kaku di alam kubur, pahalanya akan terus mengalir karena salah satu dari 3 amalan yang akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia, yaitu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu artinya mengalir terus, kan, seperti ke masjid, ke pesantren, atau kemana, kan, orang yang beribadah, yang ngaji, yang menuntut ilmu di pesantren itu, di masjid itu, ya mengalir juga pahala dan keberkahannya kepada orang yang membantu, memfasilitasi tempat itu, ya, tanpa mengurangi orang yang melaksanakan ibadah di tempat itu. Pahalanya sempurna, yang sholatnya, yang kajiannya, yang ngajinya di masjid itu pahalanya sempurna, ya. Tapi kita juga dapat kucuran pahalanya tanpa mengurangi pahala yang beribadahnya. Kita pun dapat. Itulah sepintar-pintarnya orang dalam bersedekah. Jadi ya itu sedekah jariyah. Nuhun, ya. Jazakallah khairan katsiran, berkah sing dilancarkeun dalam segala urusannya para hamba Allah yang telah berkenan, juga disehatkan lahir batinnya, dijauhkan dari bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin.